COVID-19 telah berimbas tidak hanya pada keterpurukan ekonomi, namun juga menambah beban psikologis yang berujung pada tingkat stres seseorang. Kondisi ini terjadi di sejumlah negara terdampak COVID-19. Pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati mengatakan, dampak tersebut didapat dari hasil kajian atau penelitian melalui media sosial selama periode 20 Maret hingga 1 November 2020. Berdasarkan penelitian, efek pandemi telah membuat masyarakat aktif melakukan 15 aktivitas, antara lain memasak dan mencoba menu baru, memelihara ikan cupang, rebahan, bermain game, belanja barang online, menggambar, koleksi barang, melihat video orang lain, menonton film, hingga bersepeda. Kemudian aktivitas yang belakangan mulai masif dilakukan lainnya adalah mengoleksi tanaman hias, bermain motor, memelihara kucing, fotografi, dan menonton drama Korea. Jadi artinya apa? Kalau kita mendapati keluarga kita, teman kita, tetangga kita, atau diri kita sendiri melakukan 15 aktivitas yang tadi kami riset ini, ya itu adalah cara bertahan hidup di tengah-tengah himpitan stres yang luar biasa di saat pandemi ini. Peneliti vokasi UI ini mengungkapkan, sejak beberapa bulan terakhir, pihaknya mengamati ada sekitar 140 juta tweet berbahasa Indonesia. Dan hasilnya, di media sosial muncul berbagai percakapan yang mengungkapkan bagaimana anggota keluarga yang merasa dinomorduakan oleh hobi seperti cupang atau tanaman hias. Dan ketika Anda dengan hobi Anda, itu kan misalnya gini, memelihara ikan cupang. Apa yang menarik? Anda bicara dengan cupang Anda kan? Lalu kemudian atau tanaman hias, Anda bicara dengan tanaman Anda. Itu menjadi salah satu cara untuk katalis, untuk menyalurkan hal-hal yang mungkin tidak bisa Anda ungkapkan kepada teman Anda. Mungkin kalau ngobrol sama teman nanti dia baper, atau nanti dia tidak paham, atau malah kalau mau cerita sama teman malah dia yang banyak cerita gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngobrol dengan tadi tanaman, dengan hewan, atau dengan benda-benda yang mobil-mobilan atau hobi-hobi lain, nah itu menarik menjadi cara untuk bisa mengalihkan tingkat stres tadi. Menyeruaknya aktivitas-aktivitas tersebut merupakan dampak meningkatnya faktor stres. Hal tersebut ia simpulkan berdasarkan beberapa wawancara mendalam yang ia lakukan terhadap sejumlah responden penelitian. Menurut Devi, fenomena ini juga dijumpai di Amerika Serikat, di mana aktivitas memasak khususnya membuat roti menjadi hobi baru yang melejit di tengah wabah pandemi COVID-19. Tim Liputan, Jawa Post TV. Pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir setahun ini membuat kita harus menghadapi masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tidak sedikit tekanan fisik dan psikologis akibat pandemi COVID-19 mengubah aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Simak perbincangan saya dengan pengamat sosial Devi Rahmawati berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Halo Mbak Devi, apa kabar? Halo Mbak, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Devi, ini kan pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 9 bulan ya, udah cukup lama sekali. Lalu sejauh ini dampak apa saja sih Mbak yang masih dirasakan oleh masyarakat, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif akibat adanya pandemi COVID-19? Karena kita tahu dampak ekonomi, dampak fisik itu juga sudah sangat dirasakan oleh masyarakat kita tentunya. Ya, menarik kalau kita melihat, saya selalu menyebutnya pandemi ini sebagai kiamat kecil lah. Yang memang tentu saja menimbulkan goncangan, baik itu goncangan secara kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga psikologis pastinya. Nah ini kemudian setelah hampir 9 bulan, memang ada beberapa masyarakat yang kemudian sudah mulai melakukan penyesuaian, adaptasi, baik itu dari segi ekonomi, kesehatannya, sosialnya maupun psikologis. Tapi sebagian besar memang mungkin masih terus dalam kondisi belajar untuk bisa tanda kutip mulai memahami situasi yang ada.
Nah, yang paling menarik yang pasti dirasakan oleh semua orang adalah ketakutan. Ketakutan atas ketidakpastian masa depan, ketakutan terhadap keberlangsungan ekonomi, ketakutan tentang apakah dia akan suatu hari menjadi korban dari virus COVID-19 misalnya, dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya. Nah, tapi kemudian yang menarik, walaupun proses isolasi atau kalau di kita mengenal PSBB dan sebagainya sudah berlangsung 9 bulan, mungkin sebagian secara kasat mata kita melihat ada banyak masyarakat yang terlihat fleksibel gitu ya, untuk tidak bilang mereka tidak taat. Nah, karena apa? Karena itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Nah, lantas apa yang kemudian menyebabkan ada sebagian besar yang sangat patuh dan tetap berada di rumah, tapi ada yang sebagian kecil kemudian memilih di jalanan, tapi juga dengan perilaku-perilaku beresiko gitu. Sebelum kemudian pemerintah sekarang kan sudah mulai mau melonggarkan isolasi yang ada atau PSBB yang ada. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika masyarakat mengalami tekanan secara mental, secara alamiah manusia itu pasti hanya akan ada dua reaksi ketika mereka menghadapi situasi krisis seperti pandemi ini, baik itu krisis perang misalnya, krisis bencana alam dan sebagainya. Dua, yaitu apa? Mereka akan fight, mereka akan bertarung, atau mereka akan flight, mereka akan berlari menjauh dari kondisi yang ada. Nah, ketika mereka fight, bertempur, nah itu reaksinya juga seperti yang kita lihat. Artinya ada yang kemudian karena dalam rangka melindungi warganya, keluarganya misalnya, itu kemudian menolak, misalnya ketika keluarganya akan diisolasi di rumah sakit, atau misalnya karena dalam rangka melindungi keluarganya juga mereka menolak memakai masker karena dengan segala macam alasannya. Jadi kita perlu pahami simptom atau perilaku-perilaku yang kelihatan unik dari masyarakat itu jangan dimaknai sesederhana bahwa mereka tidak patuh, mereka tidak beradab, tidak memahami, bukan. Karena pada dasarnya manusia itu hanya akan selalu begitu, maju menghadapi masalah atau dia kabur. Nah, kabur itu apa? Kabur itu bukan berarti kemudian dia juga ada di rumah. Kabur itu artinya misalnya apa? Mereka mengurangi konsumsi informasi tentang COVID. Karena mereka pusing, takut, nggak mau lagi, stres gitu misalnya. Nah, apa yang terjadi ketika mereka sudah mengurangi konsumsi informasi tentang COVID, mereka justru semakin tidak aware. Nah, ini yang kemudian sebagian kecil kita lihat yang ada di jalanan, mereka tidak tahu COVID masih ada. Begitu ya. Nah, itu karena apa? Karena tadi mereka memilih mekanisme melindungi diri dengan cara kabur. Kabur itu tadi apa? Udah nggak mau lihat lagi berita atau apapun yang lainnya, itu ya efeknya adalah akhirnya terlihat mereka tidak taat, padahal bukan karena itu gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kita perlu berempati dengan semua orang, apapun perilakunya mereka. Nah, dalam rangka menjaga kesehatan umat yang lain, artinya kalau ada 1-2 yang tidak taat, memang kita tetap wajib untuk mengingatkan mereka. Tapi caranya tentu saja yang persuasif. Nah, apa solusinya? Kalau tadi sudah ada 4P penyebab, lalu apa kalau saya menyebutnya 4I untuk solusinya. Pertama adalah sosialisasi tanpa henti. Kenapa? Karena masyarakat biasanya untuk melakukannya saja perlu 4 tahap. Lalu kemudian tadi ada yang menghindar. Jadi sosialisasi itu jangan berpikir nih, misalnya habis wawancara sekali ditayang selesai semua orang akan dengar. Belum tentu. Jadi ya nggak apa-apa, terus diulang dengan orang yang berbeda dan sebagainya misalnya. Lalu yang kedua adalah edukasi tokoh publik. Karakter sosial kita, sosial kultural kita adalah lokomotif gerbong. Jadi kalau ada lokomotif di depan, gerbongnya biasanya ikut. Jadi orang-orang yang punya pengikut, follower, punya jamaah, punya fans yang banyak, itu perlu dididik lebih awal. Agar apa? Ketika kita mendidik satu orang ini, insya Allah jamaahnya, pengikutnya dan sebagainya akan berperilaku biasanya karena ngefans, akan berperilaku hal yang sama. Kalau orang itu pakai masker, gue ikut kayaknya kece nih kalau pakai masker, itu soalnya pakai masker. Atau cuci tangan, dia kayaknya selalu cuci tangan, gue pengen kayak dia. Misalnya demikian. Jadi artinya
edukasi tokoh publik itu menjadi satu hal yang strategis. Berarti komunikasi yang dilakukan sama pemimpin-pemimpin daerah dan juga pemerintah pusat untuk mengkomunikasikan terkait COVID-19 kepada masyarakat ini sudah cukup baik ya Mbak? Tentu saja sudah cukup, saya melihatnya kita perlu apresiasi lah. Lagian, nah memang sulitnya gini, mungkin saya yang belum menemukan, tapi setahu saya belum ada suatu riset nasional yang bisa mengatakan bahwa berapa persen sih orang yang nggak patuh. Kalau di Amerika sudah ada risetnya. Jadi dari 360 juta warga Amerika, ada sekitar 13% yang kemudian tadi perilakunya fleksibel. Tapi kalau merujuk studi-studi lain, biasanya memang kalau dalam krisis itu akan ada 10 sampai maksimal 20% orang yang tanda kutip keras kepala lah gitu ya. Itu biasa, tapi memang kita tetap harus waspada. Bayangkan kalau seandainya 10% dari 270 juta ada berapa? 27 juta. Bayangkan kalau ada 27 juta orang yang mempertunjukkan, mendemonstrasikan perilaku beresiko, yaitu apa? Nggak pakai masker, bersin aja gitu kan, nanti doorpletnya kemana-mana gitu kan, makanan nggak dibungkus tapi dia sambil masak apa dan lain-lain gitu ya. Nah bayangkan kalau ada sekian banyak orang yang lumayan 27 juta itu cukup berbahaya gitu. Jadi artinya memang dari segi angka mungkin tipis gitu kalau kita merujuk mengkira-kira gitu, oh kira-kira mungkin kayak Amerika kali ya, karena sejarah-sejarah zaman dulu juga kalau krisis tadi biasanya ada aja yang 10-20% nggak taat. Nah lumayan, nah artinya apa? Tapi itu tidak bisa ditempatkan semuanya pada pemerintah. Kita sebagai sesama warga itu punya kewajiban untuk mengingatkan orang di sekitar kita. Di situ tantangannya. Karena secara kultural masyarakat kita itu cenderung ingin membangun harmoni. Jadi kalau mengingatkan orang khawatir orang akan baper. Iya, tersinggung. Tersinggung ya kan, baper, tersinggung, tidak nyaman. Nah ini yang kemudian membuat orang kemudian jadi enggan untuk mengingatkan. Padahal nggak mungkin setiap hari pemerintah juga melakukan mengirimkan pasukan untuk sekedar mengingatkan masker lah, tidak cuci tangan dan sebagainya. Kita semua punya tanggung jawab itu, karena kalau orang yang tadi berperilaku resiko melakukan tindakannya dan kita ada di sekitarnya, bisa jadi kita yang suatu hari akan menjadi korban. Oleh karenanya memang perlulah didorong juga agar masyarakat memiliki keterlibatan yang lebih kuat dalam upaya melakukan sosialisasi COVID ini. Oke baik Mbak Devi, mungkin setelah ini kita akan memperbincangkan terkait dengan bagaimana sih cara kita agar tetap bahagia di tengah pandemi COVID-19, tetap di Bersatu Melawan Corona. Masih di Bersatu Melawan Corona, saat ini saya masih bersama dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, ini kan dampak adanya pandemi COVID-19 dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga para pekerja, khususnya banyak yang kena PHK, pemotongan gaji, dan juga dirumahkan dan segala macam tanpa menerima adanya pemasukan setiap bulannya. Lalu bagaimana sih Mbak cara agar mereka yang terkena dampaknya ini bisa tetap hidup nyaman seperti itu, tidak terlalu stres lah pembawaannya gitu? Ya, menarik memang himbauan yang sering diungkapkan oleh banyak orang bahwa kita tidak hanya mendoakan orang agar sehat, tapi juga bahagia. Nah, ternyata ada hubungannya kebahagiaan dengan upaya mempertahankan kesehatan. Karena misalnya riset-riset yang dilakukan di berbagai negara, di Kanada, di Eropa dan sebagainya menunjukkan orang yang bahagia, yang pikirannya positif, itu biasanya denyut jantungnya itu akan jauh lebih baik. Bahkan itu diukur misalnya setelah 10 tahun kemudian. Dibandingkan dengan orang yang punya pemikiran negatif di dalam dirinya, mau ada pandemi tidak ada pandemi, memang cenderung lebih emosional, yang negatif, emosi yang positif itu ada, bahagia itu emosi. Gitu kan, ketawa, wah, tapi kalau berlebihan ya juga tidak bagus gitu kan. Nah artinya ada korelasi, ada hubungan antara kebahagiaan dengan kesehatan. Nah tapi persoalannya Mbak, ini kan orang tadi di PHK, lalu mendadak harus PJJ, kuota habis terus misalnya dan sebagainya, itu kan stres. Nah betul, stres itu kemudian menjadi
cara bagi manusia sebenarnya menarik. Ini penelitian yang saya lakukan sendiri dengan teman-teman di UI. Kami baru rilis minggu lalu bahwa selama periode Maret hingga akhir Oktober, kami menemukan ada 15 aktivitas baru yang kemudian menjadi aktivitas warga. Nah, aktivitas ini menjadi cara bagi masyarakat untuk mengalihkan stresnya. Apa saja? Peringkat pertama ternyata adalah memasak dan mencoba menu baru. Untuk ibu rumah tangga khususnya. Oh enggak, jangan salah, bapak-bapak, anak-anak. Jadi itu menimbulkan satu cara. Jadi gini, manusia itu hebatnya adalah yang membedakan kita dengan makhluk lain, kita selalu memiliki cara menemukan upaya agar kita bisa bertahan. Itu hebatnya manusia gitu ya. Nah, bentuknya apa? Ini tadi kami selidiki itu. Percakapannya itu ada sekitar 140 juta tweet setiap bulannya yang harus kami amati gitu ya. Nah, itu tadi satu, peringkat pertama ternyata memasak dan mencoba menu baru. Ini tidak ada hubungannya dengan gender harus perempuan atau kemudian dengan profesi ibu rumah tangga, tidak ada. Karena kan semua orang sekarang di rumah. Jadi semua orang sekarang punya hobi baru untuk nyoba menu apa dan sebagainya. Kenapa? Begitu Anda fokus dengan hobi baru Anda lupa dengan COVID-nya. Anda lupa misal kalau Anda sekarang ini sedang stres misalnya, stres karena misalnya kalaupun yang lagi bekerja tidak ada bonus, tidak ada hal-hal lainnya yang biasanya secara normal Anda peroleh. Lalu peringkat kedua yang menarik adalah memelihara ikan cupang. Nah, itu ternyata masuk peringkat kedua dari tadi. Percakapan yang kami amati, kami riset selama Maret sampai akhir Oktober. Lalu yang ketiga adalah rebahan. Jadi kalau sekarang kita melihat anggota keluarga, teman kita kemudian rebahan, jangan kemudian kita memvonis, karena itu adalah mekanisme dirinya, mekanisme psikologisnya untuk bisa menenangkan, untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang sulit ini, gitu ya. Lalu yang keempat adalah main game. Nah, jadi kalau di era sekarang, mohon maaf, kalau mungkin seringkali ada orang bilang main game itu menjadi satu aktivitas yang dianggap negatif misalnya atau tidak produktif. Nah, kita perlu empati sekali lagi bahwa main game itu jangan selalu diterjemahkan sebagai wujud kemalasan. Tapi dalam konteks pandemi kejadian luar biasa seperti sekarang, itu adalah cara agar orang tidak stres. Ya tidak apa-apa gitu loh, kita empati gitu kan. Lalu nonton film, selanjutnya adalah bersepeda. Yang berikutnya yang seru adalah tanaman hias. Macam-macam tuh kan, ada janda apa segala macam, unik-unik sekali. Motor, kucing menempati nomor 13. Nah, nomor 14 adalah fotografi, justru menonton drama Korea peringkat ke-15. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mendapati keluarga kita, teman kita, tetangga kita, atau diri kita sendiri melakukan 15 aktivitas yang tadi kami riset ini, ya itu adalah cara bertahan hidup di tengah-tengah himpitan stres yang luar biasa di saat pandemi ini. Oke, berarti itu memang cara-cara mereka untuk tetap bisa nyaman dan juga bahagia di tengah pandemi COVID-19. Mbak Devi, sebelum saya wawancara dengan Mbak Devi, tadi sebelumnya saya sudah wawancara dengan sejumlah warga nih Mbak. Okay. Ada warga yang bertanya terkait dengan sejumlah permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Kita saksikan berikut ini dulu pertanyaan dari warga. Saya Girandis, saya ingin bertanya, stimulus apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan ketakutan atau fobia yang berlebihan terhadap COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Nama saya Rizky, saya ingin bertanya, bagaimana healing pada anggota keluarga besar jika ada salah satu anggota keluarganya yang terkena COVID-19? Mbak, tadi kan di awal Mbak Devi sudah menyebutkan dampak-dampak apa saja sih yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, dampak-dampak yang dirasakan sama masyarakat ini apakah akan berkepanjangan nantinya atau berkelanjutan? Ya, kita perlu tahu sekarang semua negara sedang menunggu, salah satunya soal vaksin misalnya. Nah, semua kan perlu bertahap. Nah, artinya mari percayakan masa depan negara ini justru kepada para ahli dan juga pemerintah. Karena tidak ada satupun pemerintah di dunia yang sebenarnya mencintai hal ini. Karena kan ini betul-betul mengganggu secara ekonomi. Jadi yakinlah apapun keputusan mereka itu pasti sudah melalui proses pertimbangan yang juga sangat matang. Ya, 1-2 ada yang salah atau tidak tepat, wajar. Sekali lagi lihat saja negara-negara maju. Mereka juga tidak ragu-ragu untuk terus mengkoreksi
kebijakan-kebijakan mereka. Oke, tapi untuk yang dilakukan pemerintah saat ini dan juga sebagian masyarakat itu sudah tepat ya Mbak? Menurut Sudah. hemat saya kita salah satu negara yang cukup mampu menunjukkan upaya yang keras lah ya, baik itu dari level pemerintah, level bisnis maupun level individual seperti kita semua. Ya lagi-lagi wajar kalau ada sebagian yang masih memiliki fleksibilitas yang kadang-kadang membahayakan. Oke, Mbak Devi, mungkin terakhir nih ada pesan atau imbauan untuk masyarakat atau juga untuk pemerintah dan juga untuk siapa saja yang menyaksikan program ini terkait dengan penyebaran COVID-19 dan juga protokol kesehatan. Ya, belajar dari kondisi pandemi flu Spanyol di masa lalu, jelas ditunjukkan bahwa kota-kota yang memang memilih untuk bisa menahan diri selama pandemi dibandingkan dengan kota-kota yang masyarakatnya memilih untuk tetap lebih banyak fleksibel terhadap aturan kesehatan, ternyata selepas pandemi kota-kota yang taat, yang lebih kuat menjalankan protokol kesehatan itu lebih cepat untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan kota-kota yang masyarakatnya cenderung lebih fleksibel menghadapi pandemi. Jadi pilihannya sekarang bukan hanya ada di tangan pemerintah, tapi kita semua. Kapan kita mau betul-betul terbebas dari kiamat kecil pandemi ini? Mari kita bantu pemerintah untuk paling tidak mengingatkan diri kita dahulu, lalu juga keluarga dan tetangga kita untuk terus mentaati protokol kesehatan sebagai salah satu senjata ampuh untuk memerangi virus yang tidak kelihatan ini. Kita sedang perang, teman-teman. Kita perang terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Nah, artinya apa? Garda terdepan adalah kita semua. Teman-teman kesehatan justru mereka ada di belakang kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah sakit, baru mereka ada di belakang. Mari kita bantu mereka agar rumah kita, negara kita yang sehat tidak dibobol oleh gol-gol pandemi ini. Mari kita semua sama-sama menjadi penjaga bagi kesehatan kita, keluarga, dan juga bangsa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi atas waktunya untuk berbincang dengan Jawpos TV. Berarti memang selesainya atau berakhirnya pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga kita untuk mematuhi protokol kesehatan agar sama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih pemirsa setelah menyaksikan perbincangan kami dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Sampai berjumpa di perbincangan selanjutnya.